Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. King Tian pun pada akhirnya sampai di dalam tempat rahasia. King Tian pun saat itu bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah tempat rahasia yang mereka maksudkan? Liu yang mendengar perkataan King Tian itu pun langsung menjawab, aku mendengar dari kakekku. Dia berkata bahwa tempat rahasia adalah keberadaan khusus dan bentuk kehidupan serta kekuatan di dalamnya memiliki aturan uniknya sendiri. Dan terlihatlah saat itu sekumpulan monster yang udah berkumpul tepat di depan King Tian. King Tian yang melihat monster-monster itu pun berkata pada Liu, Liu, mulai sekarang kita harus berhati-hati. Saat itu juga, King Tian pun langsung melesat untuk menghancurkan semua monster itu sambil berkata, Zhang Qingzi baru saja masuk. Dia seharusnya masih berada di sekitar sini. Ayo kita kejar. Dengan satu tebasan dari King Tian, semua monster-monster itu pun langsung berhamburan. Dan mereka pun terus melewati sekumpulan monster itu sambil menciptakan ledakan besar di tempat itu. Melihat semua monster-monster itu berterbangan, seseorang pun sedang melihat itu dari balik batu. Orang itu bernama Zhang Guo. Zhang Guo yang saat itu melihat King Tian pun berkata di dalam hatinya, ada orang asing yang lain. Kali ini dia hanya seorang War Master. Seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Dia pun saat itu menjentikan sesuatu, seolah memanggil sesuatu. Tiba-tiba muncullah beberapa sosok di sekitar King Tian. King Tian yang melihat itu pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan di balik aura yang sangat pekat itu, terlihatlah beberapa manusia yang udah sampai di depan King Tian. Mereka berkata, semua yang masuk tanpa izin ke tempat rahasia harus mati. Dia pun saat itu langsung menyerang ke arah King Tian. King Tian pun saat itu langsung menangkis serangan itu sambil berkata pada Liu, Nona Li, berhati-hatilah. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pedang aura milik King Tian itu pun mulai pecah dan pedang itu hampir mengenai tubuh King Tian. King Tian yang melihat itu pun langsung memadatkan kekuatan pada tinjunya dan memukul pria itu dengan menggunakan tangannya. Ini membuat pria itu bahkan terpental karena pukulan dari King Tian. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu di belakang King Tian. Liu yang mengetahui hal itu pun langsung berteriak ke arah King Tian. KKI, hati-hati di belakangmu. King Tian yang menyadari hal itu pun langsung menoleh ke belakang. Dan saat itu, King Tian melepaskan tangan dewa raksasa di tempat itu yang menghantam mereka bertiga sekaligus. Pasukan yang terkena serangan dari King Tian sebelumnya pun langsung terhempas sangat jauh. Melihat itu, Zhang Guo pun terkejut dan berkata di dalam hatinya, orang asing ini sebenarnya lebih kuat dari perkiraanku. Karena dia ada di sini, semuanya pasti berakhir. Desa kami akan kembali menderita lagi. Namun tiba-tiba King Tian menghilang dari tempatnya dan udah muncul tepat di depan Zhang Guo. King Tian pun saat itu memegang leher Zhang Guo sambil berkata, siapa kalian? Kenapa kalian ingin membunuhku? Zhang Guo yang mendengar itu pun berkata, kami adalah penduduk desa Zhang. Baru saja ada orang asing yang mencuri harta desa dan desa mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang asing. Mendengar itu, King Tian pun berkata di dalam hatinya, mencuri harta, apa Zhang Qingzi yang melakukannya? Tapi dia baru saja masuk belum lama-lama ini. Kenapa dia punya waktu untuk mencuri sesuatu? Liu pun saat itu berkata pada King Tian, KKI, aku mendengar bahwa kakekku berkata bahwa waktu di beberapa tempat rahasia berbeda dengan dunia luar. Aku mengujinya dan menemukan bahwa aliran waktu di sini 10 kali lebih cepat daripada di luar. Mendengar itu, King Tian berkata, jadi begitu ya, tempat rahasia memang luar biasa.
King Tian pun saat itu kembali bertanya pada Zhang Guo, "Aku ingin tanya, di mana orang yang mencuri harta kalian sekarang?" Zhang Guo yang mendengar itu pun berkata, dia tertarik pada batu Haichang kuno yang tersisa dan pergi ke Gunung Longbei. Mendengar itu, King Tian pun langsung bertanya di mana Gunung Longbei. Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya yang memancarkan dari suatu tempat ke arah atas langit. Zhang Guo yang melihat itu pun menunjuk ke arah tempat itu dan berkata, "Tempat di atas pilar cahaya. Orang-orang yang memasuki tempat rahasia pada dasarnya datang untuk batu Haichang, karena benda itu bisa mempercepat kultivasi 10 kali lipat. Tapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sana." King Tian yang melihat itu pun memasang wajah seriusnya sambil berkata di dalam hatinya, "Aliran waktu di sini 10 kali lebih cepat dari dunia luar, dan batu Haichang dapat mempercepat kultivasi 10 kali lipat. Jika aku mendapatkan batu Haichang dan tetap di sini untuk menyerang cincin segel ketiga, bukankah kecepatannya akan lebih sangat cepat? Zhang Qingzi, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Untungnya aku ada di sini." Dan saat itu, King Tian pun langsung melepaskan cekikannya pada Zhang Guo. King Tian pun kemudian pergi dan berkata, "Nona Li, ayo kita pergi ke Gunung Longbei juga." Melihat hal itu, Zhang Guo pun kebingungan dan berkata di dalam hati, "Mengapa orang ini terasa sedikit berbeda dari orang asing sebelumnya? Dia sepertinya tidak punya niat buruk." Karena itulah, Zhang Guo pun menghentikan King Tian dan berkata, "Tunggu, bisakah kau membawaku juga ke Gunung Longbei? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kau membantuku membunuh orang asing lainnya, dan aku akan membantumu mendapatkan kesempatan untuk mendekati batu Haichang. Jadi bagaimana?" Mendengar itu, King Tian pun jadi tertarik dan berkata, "Orang ini berasal dari tempat rahasia. Membawanya mungkin tidak akan merugikan." King Tian pun saat itu langsung deal dengan keputusan saat itu. Setengah jam pun telah berlalu. Saat itu, terlihatlah mereka yang masih mengiringi hutan di tempat itu. Liu pun berkata, "Ada peraturan di desa bahwa kita tidak dibolehkan mendekati batu Haichang." Namun saat itu, Zhang Guo pun menjelaskan kepada mereka alasan kenapa larangan seperti itu ada. Karena berdasarkan rumor, selain bisa mempercepat kultivasi, dia juga bisa mengendalikan kekuatan waktu. Dan pada akhirnya, mereka pun sampai di tempat yang dimaksudkan oleh Zhang Guo. Namun Zhang Guo pun berkata, "Jangan berbicara setelah memasuki lautan bunga. Itu karena kekuatan batu Haichang sangat luar biasa. Tanaman di sekitar sini memiliki kehidupan, jadi berhati-hatilah." Namun tiba-tiba King Tian melihat tapak kaki manusia di tempat itu. Melihat itu, Liu pun langsung melepaskan auranya untuk memeriksanya. Liu berkata, "Mungkin Zhang Qingzi telah masuk." Liu pun saat itu berfokus untuk melihat kejadian apa yang terjadi sebelumnya. Liu berkata, "Biarkan aku menggunakan teknik pelacak yang diajarkan kakekku untuk menyelidikinya." Dia pun saat itu melihat Zhang Qingzi yang telah menerobos hutan itu. Dan karena itu, Liu pun menunjuk ke sesuatu arah sambil berkata, "Kakai." Dia berlari ke sana dan memasuki penghalang. King Tian yang mengetahui hal itu pun berkata pada semuanya, "Ayo cepat, jangan biarkan dia kabur lagi." Scene pun kemudian berpindah menampilkan Zhang Qingzi yang telah sampai di sebuah pintu gapura. Zhang Qingzi pun saat itu merasa senang dan berkata, "Akhirnya aku menemukannya. Selama artefak ini diguncang, pintu yang menyegel batu Haichang akan terbuka." Dia pun saat itu mencoba mengguncangkan artefak itu. Zhang Qingzi juga berkata kembali, kekuatan waktu terpancar dari tempat itu. Selama dirinya bisa mendapatkannya, Zhang Qingzi tidak lagi perlu bersembunyi. Namun tiba-tiba, sesuatu pun menghisap Zhang Qingzi yang membuat tubuhnya pun langsung berubah menjadi tengkorak saat itu. Dan aura kemerahan pun keluar dari tempat itu.
terlihatlah Zhang Qingzi yang berbaring tidak berdaya dan sepertinya udah meninggoy. Aura merah itu pun semakin tersebar dan mulai mendekati King Tian dengan rekan-rekannya. King Tian yang melihat itu pun berkata, "Gawat, ada bahaya di sini." King Tian pun saat itu langsung membentuk perisai pertahanan di tempat itu. Zhang Guo yang melihat itu pun berkata pada King Tian, "Seseorang telah membuka pintu yang menyegel batu Haichang dan kekuatan batu Haichang mulai bocor." King Tian yang mendengar itu pun bertanya, apa yang akan terjadi jika itu bocor? Zhang Guo pun menjawab, batu Haichang bisa mempercepat waktu dan akibatnya tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba muncullah pohon-pohon mengerikan di tempat itu yang telah berubah menjadi monster. Mereka bahkan melepaskan aura dominasi yang sangat mengerikan. Liu yang melihat itu pun berkata pada King Tian, "Kakak Yi, tanaman-tanaman itu sepertinya mulai menjadi monster yang sangat mengerikan." Zhang Guo juga berkata, mereka diberikan kehidupan oleh batu Haichang. Dia ingin mengendalikan tanaman itu untuk membunuh kita. Jika kita menghentikan batu Haichang, tanamannya tidak akan ada habisnya. King Tian pun saat itu bertanya pada Zhang Guo, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita punya waktu untuk mundur? Zhang Guo berkata, aku tidak pernah mundur. Jika kekuatan batu Haichang terus bocor, orang-orangku juga akan terlibat. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia pun saat itu nekat keluar dari penghalang King Tian. Namun tiba-tiba pohon itu pun langsung menangkapnya dan berniat menelannya. Untungnya saat itu King Tian datang melesat dengan menebaskan pedangnya ke arah akar-akar pohon itu yang membuat Zhang Guo pun berhasil selamat. Zhang Guo pun kebingungan dan berkata, kenapa kau menyelamatkan diriku? Namun King Tian menjawab, tetaplah di sini dan jangan berlari lagi. Yanba, lindungi mereka berdua. Aku akan segera kembali. Yanba yang mendengar itu pun berkata, baiklah kalau begitu. Yanba pun saat itu merubah ukurannya. Selagi itu belum selesai, aku akan menghabisi semua tanaman sampah ini, ucap Yanba yang penuh kemarahan. Dia pun saat itu menarik akar pepohonan dengan kekuatan yang sangat luar biasa sambil melindungi Liu dan Zhang Guo saat itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!